Sikat, obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Sikat, di episode ini kita membahas sama-sama ya tentang cemburu-cemburuan ini. Kalau tadi udah yang cerita-cerita lain, kemarin udah sutradara kita suka yang agak cabul-cabul. Kali ini kita masuk ke cerita cinta-cintaan, tapi cinta buta ini ya. Pertama saya dapat berita ini, kaget dikit gitu. Ternyata ada embel-embelnya. Ini kejadian pembunuhan ya, kronologis kejadian. 24 Mei 2025, nama disamarkan. MBW dan DR mendatangi villa tempat AD bekerja setelah terjadi cekcok terkait uang yang dijanjikan oleh AD. A dan D ya maksudnya. Mereka menunggu hingga korban tertidur. Saat korban tertidur, MBW memukul dada AD menggunakan batu ulekan. Milih banget. Mungkin safe ya. Sementara DR menahan korban dari belakang. Lalu ketika AD terbangun dan melawan, MBW mengambil gunting dan menyerahkan kepada DR. Lagi-lagi DR yang diberi senjata nih. Tadi udah pakai batu ulekan, sekarang diberi gunting. Lalu menusuk leher dan kepala korban hingga tewas. Setelah memastikan korban meninggal, mereka membungkus jenazah korban dengan selimut, membawanya ke kamar mandi, membersihkan darah yang tercecer. Lalu pada malam harinya mereka kembali ke villa dengan membawa jerigen berisi bensin, membakar tubuh korban di dalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Awal-awal dapat berita ini saya kira motifnya adalah motif tentang uang. Tapi ternyata itu hanya motif pemicunya. Motif utama ada cerita cinta di sini. Karena ternyata ada kedekatan antara korban dan pelaku. Cemburu ini seserem ini nggak ya? Nanti kita bahas di sini ya. Cemburu untuk sebuah hubungan ya umumnya serem, tapi kali ini lebih serem lagi. Nanti kita akan bahas sama-sama lebih jauh. Seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog keluarga kita. Ibu Pauline silakan. Hai. Ya, ini semoga bisa kita bahas dengan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya. Artinya memang cukup menyeramkan kalau kita dengar cerita di awal tadi. Ya, tapi masalah-masalah ini memang sering terjadi. Nah, coba mari kita bahas bersama-sama kira-kira apa yang menjadi pemicu dan bagaimana solusinya dan sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Saya mau mulai dari pertanyaan-pertanyaan kecil ya. Kita lupakan sedikit lah tentang motif materinya ya. Kita akan masuk sudut pandang psikologinya, motif cinta-cintaannya nih. Ya. Ada yang mengatakan katanya cinta itu adalah bentuk hukum paling tinggi, betul nggak Ibu? Kalau dalam psikologi masuk nggak nih? Bentuk apa? Hukum yang paling tinggi. Bentuk hukum. Ini mesti belajar seksi hukum juga ini. Psikologi cinta. Cinta itu sesuatu yang ya. posisinya berada di atas hal-hal lain, benar nggak nih Bu? Kalau secara psikologi manusia. Bisa jadi dia masuk dalam level yang cukup tinggi ya. Berarti tapi kalau adalah suatu perasaan yang netral ya itu ya menurut saya. Cinta. Kalian kalau jatuh cinta flat apa berbunga-bunga atau menggebu-gebu gitu? Kalau netral nanti cintanya hambar gitu. Iya betul. Berarti yang berbunga-bunga, menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu ya. Di awal itu ya. Saat sebuah cinta dikhianati, boleh membunuh nggak Bu? Tidak. Kenapa? Kan dia melanggar satu yang sangat tinggi posisinya gitu, menodai sesuatu yang suci gitu. Ya. Justru perilakunya ini yang salah, solusinya yang salah, bahwa ya kita bisa mendapatkan pengkhianatan atau apapun karena namanya manusia juga dinamis ya. Ada perubahan, ada perkembangan ketika seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi bukan itu solusi yang terbaik. Oke, berarti tetap nggak boleh ya? Tetap nggak boleh. Saat cinta dinodai nggak boleh. Kemarin kan ada tuh kasus yang sempat booming beberapa tahun yang lalu ya, saat salah seorang petinggi kita itu katanya istrinya ya, menjalin cinta terlarang, dibunuh juga. Perilakunya itu mencederai cinta. Ya. Mencederai cinta. Dan di sini kan ceritanya si korban menjalin pasangan dengan salah satu pelaku. Jadi ini hubungan cinta sesama jenis ya. Ya. Jadi ini adalah hubungan cinta sesama jenis di mana ternyata si korban punya hubungan dengan pelakunya juga pasangan sama jenis. Apakah ada perbedaan level cemburu Bu kira-kira dari sudut pandang psikologinya ya? Hubungan sejenis dengan hubungan yang
Lawan jenis. Ya, dengan lawan jenis ini ada perbedaan tingkat level cemburu atau sama aja sebenarnya? Kalau cemburunya saya melihatnya sama ya, tetapi mungkin karena di sini mereka itu adalah masuk dalam suatu komunitas yang minoritas ya, di mana dalam komunitas minoritas itu kan mereka menuntut ada suatu toleransi, kesetiakawanan, rasa saling percaya diri, saling membutuhkan, dan saling apapun itu. Karena kan dalam minoritas itu kan mereka eksklusif ya, dan tidak banyak orang yang punya ya kesepahaman yang sama, kesepakatan atau apapun itu, sehingga pada saat mereka menjalin hubungan dengan seseorang yang dianggap spesial dalam kelompok minoritas mereka itu, dan mereka mendapatkan suatu pengkhianatan atau cintanya ternodai atau apapun itu, rasanya atau cemburunya, jengkelnya, marahnya akan lebih besar. Jadi wajar ya ini terjadi ya. Dalam hubungan cinta sesama jenis bentuk cemburunya lebih besar. Seperti itu ya? Ya, karena mereka masuk kelompok minoritas, menurut saya begitu. Oke, berarti membunuhnya tetap salah, tapi kalau kalian punya cemburu yang lebih besar itu wajar ya? Ya. Kan katanya cinta itu sabar, cinta itu murah hati. Betul. Tapi yang ini cinta pakai gunting sama ulekan ini gimana Bu ceritanya? Ini sudah masuk kepada kriminal, berarti memang nggak cinta. Saya sebut tadi, ya artinya menuntut ada sesuatu timbal balik dari apa yang sudah mereka lakukan kepada seseorang yang menjadi korban ini. Itu masih bisa disebut rasa cinta nggak Bu yang menusuk, membunuh, menyakiti? Sudah enggak, itu ya istilahnya cemburu buta ya, istilahnya kalau kita cintanya tidak bukan cinta murni, karena kan ternyata ada di obsesi. luar itu ada masalah lain ya. Jadi ini udah jadi obsesi, rasa ingin memiliki. Jadi mungkin nggak manusia tuh begitu udah cintanya switch itu ke mode obsesi gitu, dari otak manusia jadi otak reptil gitu, mungkin nggak Bu? Berubah switch gitu langsung buas gitu. Ya mungkin karena keterdesakan ya. Tetapi bukan berarti itu menjadi kecil, berubah menjadi sesuatu yang otak manusia, otak reptil gitu ya. Tetapi karena dia melihat ada sesuatu yang tidak adil di sini, lalu dia melakukan tindakan yang membuat balas dendam. Tadi kan kita agak kesampingkan faktor materi ya. Menurut Ibu Pauline ya, dari sudut pandang dorongan psikologi, mana yang lebih kuat mendorong? Cerita materi ini atau cerita cemburunya? Yang mendorong untuk melakukan tindakan pembunuhan, mana yang punya dorongan lebih besar? Ya, kalau saya membaca ceritanya sepertinya lebih kepada cemburu ya. Cemburunya yang lebih kuat mendorong ya? Ya, cemburu. Kalau normalnya manusia, dorongan mana yang lebih kuat nih? Materinya. Materinya lebih memungkinkan orang membunuh daripada cemburu ya? Iya. Kalau tidak bisa memiliki, maka dihabisi. Ini bagian dari cinta bukan? Kalau nggak bisa memiliki dia, maka aku akan berantakin hubungannya. Boleh kalau hubungan-hubungan terlarang gitu ya, hubungan yang udah ada pemiliknya gitu. Kalau nggak bisa memiliki dia, udah bikin kacau semua. Ini kan banyak terjadi belakangan. Ya. Ini masuk dorongan cinta bukan sih? Enggak sih, karena ini juga sudah persepsi yang salah ya. Karena kalau kita lihat cinta itu kan sesuatu yang indah, yang bagus, sesuatu perasaan yang terdalam dari seseorang kepada orang lain. Ya, ada kasih, ada apapun itu. Kayak film drama gitu ya? Ya, film drama. Tapi realitanya gitu gak sih Bu? Ya, mungkin dari film drama juga ada. Bagi-bagi pengalaman gitu tentang cinta nih. Kan pasti pernah muda, jatuh cinta. Ya. Biasanya dorongannya banyak marahnya atau banyak senengnya? Banyak marahnya, banyak sesuatu yang negatifnya ya. Gawat ini. Masuk cinta gak tuh? Sudah berbeda persepsinya. Sudah masuk cinta itu. Karena mungkin di situ ada balas dendam, kemudian rasa amarah yang tidak pernah terwujudkan, ya, merasa tidak adil dan sebagainya. Jadi ya penguatan dari perasaan-perasaan yang pernah dialami sebagai suatu sakit hati, luka hati atau apapun itu, ya seakan-akan secara bawah sadar itu menjadi suatu balas dendam ya kepada orang yang dicintai dalam tanda kutip.
Kalau zaman dulu kan ya cerita cinta itu ya ribut, marah, mungkin kekerasan sudah banyak. Tapi kalau sekarang banyak lebih kejam-kejam gitu, nggak cocok dikit Ya. apa bunuh gitu. Ini terjadi kenapa? Apa evolusi otak kita ya? Semakin maju makin gampang bunuh gitu atau kenapa? Ya mereka cari jalan pintas yang mudah, yang gampang. Atau kebanyakan nonton drama gitu kan, banyak tuh drama dikit-dikit bunuh. Bedanya di dunia nyata di ending episode nih mereka nggak bangkit lagi. Ya. Dan akhirnya pelakunya juga Ya sini nggak ada mesin waktunya gitu, tiba-tiba mundur semuanya terulang dan masih hidup dan bahagia dan baik-baik aja. Di sini kan enggak. ya itu penurunan nilai moral juga ya, karena kan sebetulnya kita harus bisa menghargai kehidupan seseorang. Dia kalau dibilang terluka, marah, merasa tidak adil, merasa disepelekan, diremehkan apapun itu pasti ada. Tetapi cara kita mengatasinya juga bukan menjadi sesuatu yang negatif juga. Banyak cara kok bisa kita lakukan untuk bisa menyadarkan orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita. Oke, ini masih pertanyaan seputar cinta ya Bu. Karena ini kan ceritanya dorongannya dorongan cinta nih. Saya baca dari sutradara saya dikasih semua cerita dorongan cinta, impulsif karena cinta. Baik hubungan sejenis ataupun hubungan dengan lawan jenis ya. Ya. Saat seseorang dikhianati dalam cinta, sebenarnya langkah apa yang sebaiknya diambil secara psikologi? Kalau menurut saya kita lebih kepada refleksi diri ya. Ya. Sejauh mana selama ini kita menjalin hubungan dengan seseorang yang kita cintai. Apakah memang dia patut melakukan pengkhianatan itu karena sikap kita atau tidak? Berarti ada pengkhianatan yang boleh gitu ya? Sebetulnya masing-masing punya hak ya. Oke. Orang punya hak. Berkhianat ya. juga bagian dari hak. Ya betul, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Untuk dia mungkin membalas atau apapun itu namanya. Tetapi pada saat dia berkhianat, kita juga introspeksi. Apakah kita layak mendapatkan itu? Gitu, sepadan atau tidak. Nah, dari sini penting adanya komunikasi. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi bersama atas perilaku yang sudah dia lakukan, lalu kita lebih terbuka, lebih dewasa, buka komunikasi antar pasangan agar itu tidak terjadi lagi. Berarti sebenarnya masih ada jalan tengah ya. Tapi kan biasanya kalau pengkhianatan terjadi, bawa kameramen, bawa polisi gitu, gerebek gitu. Biasanya kan mereka memang udah nggak niat kembali atau memperbaiki. Ya. Dan belakangan kan banyak tuh booming, banyak juga scroll aja ya channel-channel yang menampilkan hal-hal seperti itu gitu. Ya. Sepertinya kalau sudah dikhianati itu sebaiknya dimusnahkan semua gitu, dibikin berantakan gitu, dibikin kacau. Itu masih masuk cinta nggak sih? Tindakan-tindakan mereka karena saking cintanya, saat aku tak bisa memiliki kamu maka semuanya harus berakhir. Ya cinta yang salah itu kali ya. Padahal yang di luar sana itu konten-konten tentang apa, bawa kameramen banyak, itu seakan-akan membenarkan perilaku yang menggerebek ya. Kan kita nggak tahu cerita di balik pengkhianatan itu ya. Sebetulnya bukannya saya memihak pada orang yang berkhianat, tetapi semuanya pasti ada sebabnya. Ada cerita di balik semuanya itu yang membuat akhirnya seseorang berkhianat. Nah, yang kadang-kadang tanpa sadar, secara impulsif, secara cepat, secara gampang, ini dah tunjukkan saja kepada banyak orang nih. Bikin sesuatu yang viral supaya semua orang tahu bahwa dia salah itu. Oke, dorongan impulsif ya. Ya. Dan apakah cinta ini memicu sebuah dorongan impulsif yang berlebih-lebihan seperti itu? Berarti salahnya si cinta bukan? Nah, salah orangnya. Cintanya nggak salah. Cintanya nggak Cinta salah. pada orang yang salah. Ya, sebetulnya hubungan seseorang dengan orang lain itu kompleks ya, faktornya banyak. Tidak hanya masalah sekedar cinta atau hubungan fisik atau apapun. Ada banyak hal di balik semuanya itu. Mungkin uang juga atau kekuasaan atau ya sesuatu yang bisa membuat keuntungan bagi seseorang yang lain.
Berarti masih banyak dorongan lain selain dorongan dari sisi cinta ya. Ya, Saya mau sedikit tadi saya bahas tentang reptil segala. Saya mau sedikit sudut pandang nih, Bu. Mungkin ya. Kan manusia ini bisa jatuh cinta gitu ya. Hewan tuh bisa jatuh cinta nggak sih Bu sebenarnya? nah itu. Saya nggak belajar khusus psikologi hewan, tapi mungkin saya tinggal dunia hewan gitu ya. Hewan tuh sebenarnya bisa jatuh cinta nggak sih? Nah ini saya perlu tanya ke Pak Ber ini. Hewan bisa Saya jatuh sendiri cinta nggak bingung. Ya? Naluri kali ya mereka. Naluri ya. mungkin ya, bukan cinta ya. Naluri, bukan cinta. Ada yang punya ini nggak? Masukan nggak? Hewan ini bisa jatuh cinta nggak? Ya kan? Kan kalau hewan, seandaikan ya hewan bisa jatuh cinta itu. Kalau kita lihat kucing itu kan dia tukar-tukar gitu pasangannya. Mereka nggak pernah hajar-hajaran atau bunuh-bunuhan loh. Kan katanya manusia ini makhluk berakal budi gitu ya. Kalau kita lebih nggak berakal dari mereka kan bahaya sekali nih. Kalau mereka cinta berarti mereka bisa memilih dong. Ya. Artinya kalau ada kucing jantan ya dia. Milih mereka berusaha untuk menarik dengan suara-suara ajaib itu Iya biasanya. betul. Jadi nanti akan Mendekat ya. Tetapi Bedanya- di mana ada kucing jantan, ada 3 kucing betina ya dapat semua. Nah, itu berbagi dengan Artinya, adil nah, namanya apakah itu. itu cinta atau ya dan naluri dan Dan mereka nggak bunuh-bunuhan loh untuk itu. ya. Mereka hanya bunuh-bunuhan untuk sebuah teritori, areal. Ya kan? Nah, sekarang manusia bunuh-bunuhan untuk ya katanya cinta tadi. Biarpun tadi kita udah perbaiki ya. Kalau memang cinta ya nggak ada tuh namanya bunuh-bunuhan ya. Mungkin kalian hanya obsesi saja atau bukan cinta. Karena cinta nggak cemburu katanya. Cinta tuh harus memiliki nggak sih Bu? Enggak sih. Nggak harus memiliki Jadi ya. harus memiliki tetapi ada tetapinya. Kalau orang sudah membuat suatu komitmen dalam suatu rumah tangga sebagai pasangan suami istri, nah di situ Nggak boleh jatuh cinta memilikinya. lagi. Hmm, Kan cinta katanya datang tak ada yang tahu. ya betul. Tetapi untuk memiliki kan memang sudah tidak boleh kalau kita sudah Oke. sebagai pasangan suami istri. Artinya Selama nggak memiliki boleh jatuh cinta lagi. ada batasnya ya kayaknya. Berarti dalam batasan tertentu. Ya, dalam batasan Boleh. tertentu. Lebih kepada memuji mungkin ya. Bangga atau terpesona atau apapun itu, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Oke. Ya, artinya karena masih ada keterikatan pasangan. Hati-hati ya, nanti Suami istri, kayak ya. cerita tadi ya, ini sudah si pelaku AD dan MBW mereka juga pasangan ya. Ternyata si salah satunya menjalin hubungan sama si korban dan akhirnya yang terjadi seperti ini karena mungkin batas-batasnya mereka nggak jaga. Tapi kembali lagi ya, kalau memang mereka cinta beneran ya dorongan ini seharusnya nggak terjadi ya. Ya, Berarti ada obsesi di sini, ada mungkin dorongan materi. Biarpun tadi awalnya kita kesampingkan dorongan materi, mungkin dorongan yang keras ya, karena manusia bisa seringkali menghilangkan manusia lainnya untuk sebuah dorongan materi. Nah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang dorongannya, tadi kan dorongannya kuat sekali. Cemburu gitu ya. ya. Cemburu ini sebenarnya perasaan apa sih, Bu? Perasaan yang ada dalam diri Mas ini ya perasaan netral ya. Karena maksud saya itu cemburu itu akan terjadi bila kita dikesampingkan atau kita tidak dihargai atau kita bukan menjadi orang yang spesial atau nomor 1 atau apapun itu. Ya. Akhirnya cemburu. Ya, akhirnya cemburu. Tapi sebetulnya ini juga banyak faktor ya. Cemburunya karena apa? Kembali ke Kasih cinta-cintaan nih, cemburu karena cinta gitu. Cemburu karena cinta bisa, ya. Bisa jadi. Jadi karena cemburu saking kuatnya cinta itu akhirnya ya dalam pikiran manusia, otak manusia kan memproses ya. Ini ada sesuatu yang nggak adil. Nah, akhirnya dia membuat suatu tindakan yang membuat dia merasa puas untuk membalasnya. Sampai betul-betul musnah, hilang. Karena ini kan tidak hanya dibunuh ya, Bakar. tapi masih dibakar lagi, sudah menjadi Dibakar, nah ini menarik nih Bu. jenazah, lalu masih dibakar lagi untuk menghilangkan jejak. Jadi Dibakar ini benar-benar tujuannya luar menghilangkan biasa. jejak atau melampiaskan rasa marahnya kira-kira, Bu? kalau di sini infonya adalah menghilangkan jejak. Infonya di sini menghilangkan jejak. Tapi Ada nggak dorongan manusia saat dia benar-benar benci sama seorang, dia dikhianati,
Dia ingin membakar orang tersebut, ada nggak Iya, dorongan? ada, pasti ada. Jadi rasa kepuasan itu pada diri manusia kan berbeda-beda. Nah mungkin tingkat kepuasannya ini tingkat dewa kali ya. Jadi dia harus betul-betul habis, tidak ada jejak apapun gitu. Bahkan ya kalau misalnya, maaf kalau hanya membunuh kan masih ada bentuknya, jenazahnya, badannya. Jadi dia berpikir untuk betul-betul menghilangkan seseorang ini ya sudah sampai dibakar. Ini sudah memang Bentuk kemarahan dia. bentuk kemarahan yang luar biasa, yang di luar batas. Nah kita bisa lihat kan ternyata bentuk cinta orang minoritas yang eksklusif itu sampai segitunya. Yang mereka mungkin menuntut dari orang lain. Kita kan ibaratnya itu tadi yang saya ceritakan bahwa kita ini sama-sama minoritas, harus bisa saling memberi dong. Ya menuntut ini itu boleh dong, berhak dong gitu. Oke. Ini kalau kita lihat tentang teori dasar tentang cinta, salah satunya punyanya Robert Sternberg ya. Cinta itu tentang kedekatan emosi yang pertama, yang kedua gairah fisik dan romantik, yang ketiga komitmen jangka panjang. Kalau kurang satu aja nggak bisa disebut cinta menurut Robert ya. Kalau berarti seseorang hanya pingin dekat secara emosi, nyaman, rasa aman, belum masuk cinta. Yeah. Kedua hanya nafsu saja, gairah romantik, ini cuma hasrat impulsif, bukan cinta juga. Lalu cuma pingin komitmen saja, ya ini mendingan kalian kontrak ya. Harus tiga-tiganya terpenuhi. Nah dalam hubungan tadi kalau kita bilang ya, sedikit keluar jalur ya. Hubungan sesama jenis. Ini komitmen jangka panjang, gairah fisik, romantik, kedekatan emosional ini kan agak sulit terpenuhi semua. Atau mungkin ada cara memenuhinya ya. Iya Saya kayaknya kurang masuk begitu di paham. komitmen itu nggak ada kali ya. Komitmen jangka panjang, karena kalian disahkan secara hukum negara ini juga nggak bisa. Komitmen jangka panjang ya mungkin di antara kalian aja, dan itu gampang banget dikhianati di sini. Mungkin ini yang bikin akhirnya banyak ya kedekatan, si ini dekat sama temennya, ketemu sama temennya, akhirnya dekat lagi, akhirnya ya ini yang dilanggar. Iya, betul setuju itu. Jadi komitmennya tidak ada dan memang tidak ada aturan baku ibaratnya ya. Jadi ya boleh sama siapa aja gitu. Dan akhirnya ini yang membuat mungkin ya cerita-cerita atau problem-problem yang seperti tadi itu bisa terjadi ya, karena mereka nggak dilindungin secara hukum sendiri ya. Iya. Lalu ada teori lain juga nih tentang cinta. Ini punyanya si Bowlby ya. Ini saya sempat bahas waktu di podcast yang lalu mungkin ya. Waktu kita di tema yang lain tapi ada kemiripan ya. Cinta yang sehat itu adalah saling mengisi dan memberi. Cinta yang sehat. Cinta yang nggak sehat biasanya memberi berlebihan dan nggak berharap timbal balik, itu tulus aku hanya ingin memberi. Ternyata ini cinta nggak sehat. Karena akhirnya satu jadi korban dan ini hubungan jadi toksik. Yang kedua pingin dekat tapi jaga jarak. Ini juga cinta nggak sehat. Yang satu ingin mendominasi pasangan, ini juga cinta nggak sehat. Tadi 3 buah bentuk keterikatan ya, attachment yang nggak sehat gitu. Dan kalau kita berkaca dari cerita tadi ya, ini mereka masuk yang mana kira-kira? Masuk yang tidak sehat tadi ya. Masuk yang Artinya, mana? Ingin mendominasi, takut ditinggal, atau menolak kedekatan tapi ingin dekat? mendominasi kayaknya. Dominasi ya, Lebih ke gagal dominasi, mendominasi. bakar. Ya. Sampai habis. Hati-hati ya untuk para sahabat di sini yang lagi cinta-cintaan, lagi jatuh cinta, hati-hati. Kalau kalian sibuk ingin berkorban untuk pasangan kalian dengan setulus-tulusnya gitu, makin kalian berkorban kayaknya kalian menunjukkan makin cinta, hati-hati. Mungkin cinta kalian tuh nggak sehat ya. Karena cinta yang sehat saling memberi, saling menghargai. Atau kalian yang tarik ulur hubungan, hati-hati kalian. Mungkin aja juga nggak sehat ya. Karena mereka yang tarik ulur, berusaha deketin, kasih jarak lagi, ini juga nggak sehat. Kalian cuma bikin hubungan toksik aja. Mungkin kalian nggak benar-benar cinta atau nggak benar-benar dicintai sih. Dan tadi seperti Ibu Pauline bilang ya, cinta dengan batas yang tepat. Saat ada sebuah komitmen ya, bukan berarti kalian tidak boleh mencintai atau dicintai selama batas-batasnya jelas. Karena kembali lagi cinta adalah sebuah emosi atau perasaan. Cinta ini nyata nggak sih, Bu? Saya punya pertanyaan lagi nih, cinta ini nyata atau cuma fantasi ya? Kalau menurut saya fantasi ya, tapi dibentuk dalam suatu kenyataan. Gimana Fantasi yang diwujudkan gitu. Fantasi yang diwujudkan. Agak Ya. halu-halu itu kayaknya nih. Ya itu kan apa?
Mirip cemburu kan, dorongan aja, nggak ada fisiknya. betul, nggak ada fisiknya, muncul dengan sendirinya gitu. Bentuk ekspresi seseorang mencintai itu apa sih Bu sebenarnya yang benar ya? Mencintai yang benar itu bentuk ekspresinya apa sih? Ingin memiliki udah jelas ini katanya itu jadi obsesi, sudah bukan yang benar. Kalau yang benar itu seperti apa sih? Ya, adanya saling tadi ya. Saling menghargai, saling percaya, saling menghormati. Itu bentuk cinta ya. Berarti Ya. harus ada jarak dalam sebuah Saling cinta. memelihara juga, saling merawat. Merawat tuh banyak, bukan hanya fisik tapi perasaan juga. Butuh jarak nggak sih Bu untuk sebuah cinta bisa tumbuh dan berkembang? Atau mungkin kan banyak yang bilang, kok kalau mencintai itu rasanya malah sesek ya karena nggak punya jarak gitu. Nah, itu masuk ke dominasi ya tadi. Dominasi ya. Ada salah satu pihak yang mendominasi, akhirnya Ya. sisi yang lain merasa dikekang. Betul. Sehat nggak seperti ini? Nggak sehat. Karena cinta itu kan keikhlasan ya. Keikhlasan kalau dalam memberi atau menerima itu pun tidak. Yang mendominasi ikhlas, yang didominasi nggak ikhlas. Ya. Banyak nggak ini terjadi? Artinya itu kan terpanggil dengan sendirinya gitu. Dalam bahasa tubuh, dalam bentuk komunikasi yang lain. Kan katanya cinta harus berkorban Bu. Nah itu tapi jangan jadikan korban bulanan. Banyak ini ya. Ya. Saya banyak sekali punya klien orang-orang yang datang. Ya kan katanya cinta harus berkorban Pak. Saya udah berkorban Pak. Tiap hari nahan perasaan, tiap hari dipukulin gitu. Kok masih sih dia selingkuh? Nah ini gimana nih Bu? Ya itu tadi masuk pada cinta yang mendominasi ya atau apapun itu. Karena memang cinta itu oke, memang masuk berkorban. Tetapi berkorban seperti apa? Jadi kalau memang sudah kelewat batas pengorbanannya ya itu sudah tidak cinta lagi. Karena yang satu merasa ya itu salahmu, aku tidak meminta itu mungkin gitu ya. Kamu yang melakukan pengorbanan itu sendiri dan aku tidak menuntut ini itu. Karena mungkin saking cintanya. Gitu. Yang satu ya merasa enjoy aja, tenang aja. Kita agak melebar nih topik nih Bu. Ya, Cinta bisa jadi hambar nggak? bisa. Kalau ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah mencari cinta-cinta baru atau mungkin ada alternatif lain, Bu? Ya, mestinya ada alternatif lain yang membuat cinta itu menjadi manis lagi, menjadi asin lagi. Jangan sebut namanya itu jauh itu nggak ada cinta-cintanya itu. Ya bayangkan kalau ada masakan gitu ya, masakan tuh hambar nggak ada rasanya. Tentunya dari yang masak atau kokinya atau siapapun itu kan menambahkan sesuatu yang membuat masakan tuh jadi lebih enak. Ada saran contoh konkret nggak Bu buat mereka yang cintanya hambar ini diapain sebelum terjadi obsesi dan pembunuhan seperti ini? Ya, kita tinggalkan ego kita untuk menjadi seseorang yang mungkin tadi membuat hambar. Ya, kan banyak faktor bisa mengubah. Mungkin juga karena posisi kita, mungkin karena kegiatan kita, mungkin karena apapun itu. Lalu kita kembali lagi kepada diri kita yang sebelumnya. Yang dulu sempat pernah mengalami cinta yang manis, yang baik. Tapi dia berubah banyak gitu. Kan banyak yang bilang, wah saya lihat pasangan saya itu, lihat mukanya aja saya udah males gitu. Lihat gaya jalannya, gaya ngomongnya saya udah jengkel gitu. Ya. Lihat kelakuannya saya udah pingin teriak marah gitu. Itulah cinta, makanya kalau dulu di awal bilang kaulah segalanya. Ya, dulu dia banyak janji-janji palsu, Banyak setelah janji terbukti palsu, janjinya ya. nggak ada yang terjadi gitu. Akhirnya saya jengkel. Ini masih bisa dibumbui apa diapain enaknya? Sebetulnya masih bisa, ya. Yang di awal dulu dibilang kaulah segalanya, kemudian setelah berapa tahun semuanya itu terjadi menjadi kaulah serigalanya. Masih bisa diubah lagi dalam bentuk yang lebih baik, artinya Secara harus psikologinya, ada secara psikologinya ada harapan nggak di hubungan-hubungan? Kan banyak nih hubungan seperti ini. Ini masih ada harapan nggak? Dan harus ada harapan, ada harapan. Ya, bagaimanapun sebuah perkawinan itu tidak tidak sesuatu yang pendek, yang hanya sekejap saja, tapi untuk seterusnya kan long time. kan ada tuh banyak lagi booming lah banyak di medsos. Wah setelah pernikahanku yang keempat akhirnya aku menemukan bahagia gitu. Berarti kan harus ganti gitu. Baru ketemu. Nggak mungkin itu. Berarti cinta itu ditemukan bukan diciptakan gitu mungkin. Nggak mungkin kalau keempat, apalagi keempat itu pasti ada sesuatu yang terulang ya. Dan itu akan secara psikologis, akan secara bawah sadar juga akan mendapatkan sesuatu yang tadi
tidak dialami, mendapatkan sesuatu yang sudah dialami dan akan bisa Berarti kalau broken home lagi. kalau percintaan pertama bermasalah, berpisah gitu, yang kedua kemungkinan masalah lagi ya Bu? Secara bawah sadar begitu kali ya. Masih masalah ya, berarti Ya, jangan ya. buru-buru nikah lagi gitu Nah, kali ya, tapi perbaiki Kalau diri ya. konsepnya tentang seseorang itu masih sama dengan yang lalu, nah itu akan terjadi lagi. Nah dia juga harus berubah untuk bisa mendapatkan seseorang yang sesuai dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya. Ngomongin cinta menarik nih kan, Iya. banyak booming nih, aseksual, nggak butuh orang lain, cukup diri sendiri nih. Konsep ini masuk nggak Bu secara psikologi? Saya bisa membuat diri saya merasa dicintai oleh diri saya sehingga saya nggak terlalu butuh orang lain untuk mencintai. Bukan berarti nggak punya keluarga atau rumah tangga, tapi tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan rasa dicintai. Ini bagus nggak sih Ya, konsepnya? enggak lah. Karena cinta itu kan dengan orang lain, dengan seseorang, relasi dengan orang lain. Kan kita bukan dengan bergantung diri jadi nanti sendiri. bisa kecewa loh. Kalau sama diri kan kita kecewa nggak sama orang, nggak menyalahkan. Bagus mana nih Bu? Tapi ini kan manusia itu kan makhluk sosial, bagaimanapun butuh seseorang lah. Nanti kita bergantung kalau orang yang di sebelah kita yang kita harap-harapin tadi ya, yang kita puja-puja ternyata hanya janji-janji palsu, cerita-cerita gombal, wah tambah sakit hati nanti. Ya, ya di luar itu tapi dia mungkin membutuhkan seseorang dalam bentuk fantasinya. Ya, tetap masuk bahwa dia harus punya relasi dengan seseorang yang dianggap punya hubungan dengan dia ya. Kalaupun misalnya dia tinggal sendiri, dia tidak mau berhubungan dengan seseorang yang secara fisik ada. Nah, zaman sekarang yang terlalu banyak kecanggihan teknologi ini, dia bisa menciptakan seseorang yang menurut dia bisa kendalikan ya secara fantasi siapapun itu. Maunya bagaimana, keinginan dia bisa lakukan. Berarti gitu ya. masih butuh nggak nih Bu, pasangan? Sebetulnya masih, karena manusia itu makhluk sosial ya. Kan saya lihat banyak negara makin maju gitu, jumlah penduduk makin dikit gitu ya, nikah makin males gitu. Ya. Tapi kenapa di negara-negara yang mungkin lapis 2 atau lapis 3 ini makin hobi nikah gitu, hobi beranak gitu ya. Tapi di negara-negara yang lebih maju akhirnya hal ini berkurang. Mereka jatuh cinta tapi tidak untuk sebuah komitmen serius membangun sebuah keluarga. Karena buat mereka bangun keluarga benar-benar sebuah komitmen. Akhirnya mereka memilih untuk nggak keburu-buru. Ya. Tapi kenapa di negara-negara yang berkembang atau sedang mau berkembang gampang banget gitu Bu? Menikah, berkeluarga, pisah. Ya, Apakah kesadaran dirinya semakin meningkat berarti semakin susah membangun sebuah komitmen? Atau kalau mungkin kesadaran dirinya rendah lebih gampang? Karena kalau seseorang sudah dihadapkan pada satu pernikahan resmi ya, itu artinya akan banyak aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan, ya atribut-atribut yang membuat mereka berperan di situ. Jadi sudah tidak merasa bebas lagi. Jadi Karena bisa aja kehilangan cinta kan Bu? Bisa jadi. Mendingan gak usah berkeluarga dan menikah berarti Bu? Jatuh cinta aja. Ya itu tadi, karena kan pada saat mereka tidak ada keterikatan, tidak menikah resmi dan mulai ada kebebasan itu mereka nyaman. Ya di situ mungkin mereka merasakan adanya cinta. Tetapi setelah mereka berhubungan sekian tahun dan mulai merasa nyaman, ada kecocokan, lalu mulai meresmikan hubungan mereka, justru mereka berpisah atau tidak merasakan adanya cinta. Ya mungkin karena ada banyak aturan kali ya. Karena harus mengurus ini itu dan segala macam. Berarti cinta tidak butuh pernikahan seperti itu Bu? Ya akhirnya pada beberapa orang mereka melakukan itu. Ya karena kan saya banyak menemukan kasus-kasus ya. Memperjuangkan cinta bertahun-tahun, mungkin hubungan gak direstui, hubungan dilarang atau hubungan terselubung, begitu didukung, disetujui menikah, pisah. Ya. Dorongannya hilang. Padahal kalau kita lihat teori dasarnya ya, tadi salah satu teori dasar tadi dari Steinbeck ya, triangular of love ya. Harus ada intimasi, kedekatan emosional, gairah fisik dan romantik, kemudian komitmen jangka panjang. Nah ini komitmennya kebentuk, cintanya hilang. Padahal faktor lainnya kan terpenuhi. Emosional dekat, gairah fisik romantiknya ada. Atau mungkin setelah bersama dorongan, gairah fisik romantiknya berkurang. Ini juga bisa. Ya kalau saya melihatnya karena ada perubahan. Perubahan yang menuntut mereka untuk berperan ini itu setelah mereka menikah.
aturan ya. Aturan, ya, yang aturan ya memang aturan manusia lah, segala macam bentuknya berbeda-beda. Tetapi karena dengan perubahan itu yang tidak menjadi kebiasaan mereka sebelumnya, yang akhirnya membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena mereka sudah nyaman bertahun-tahun di kondisi sebelumnya kan, yang tidak ada aturan, yang dengan kebebasan atau apapun itu. Setelah mereka menikah resmi justru mereka merasa terbeban. Oke, jadi sebenarnya aturan-aturan ini malah membuat cinta mungkin jadi hambar ya. Enggak juga sih, karena kembali ke persepsi masing-masing orang. Aturan ini sebetulnya untuk kehidupan abadi mereka juga, untuk suatu perkawinan yang baik. Ya, kalau dibilang kan manusia kan punya akal, punya etika, punya moral, ya. Berarti kalau masih setia pada pasangannya kan ada sesuatu yang baik. Oke, berarti saat sebuah aturan diambil, keluarga dibentuk, cintanya hambar gitu. Cintanya jadi hambar. Ada nggak sih tips dan trik yang bisa diterapkan untuk agar hubungan ini nggak jadi hambar gitu? Yang kasus nyata kira-kira apa sih langkah yang bisa diambil untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin cintanya lagi hambar-hambarnya gitu biar bisa diperbaiki? Sebetulnya mudah saja, kita hanya mengubah persepsi bahwa yang kita lakukan ini sama seperti kemarin, hanya ada tambahan ini itu gitu. Kita boleh saja kok masih relasi dengan pasangan kita seperti yang sebelumnya, seperti pada saat mungkin kita kemarin belum menikah secara resmi, tetapi ada beberapa tambahan itu aja. Kalau tambahan-tambahan ini nggak nyaman, contoh ya masih pacaran nih, kalau kita lihat rumah gitu ya, kita lihat pintunya wah mewah, megah nih, bagus, menarik, warnanya cocok. Ya. Begitu kita lihat sisi lainnya dan masuk ke dalamnya, wah berantakan nih, aku nggak suka. Tapi sudah terlanjur menikah. Ya. Kalau kita memandang dia hanya pintunya kan nggak mungkin. Betul. Nah ini tips dan triknya gimana nih? Biar bisa tetap bertahan hubungannya tapi juga mata nggak sepet gitu lihat yang sisa-sisanya. Saling menyadari untuk adanya suatu perubahan ya. Kita itu kan misalnya dalam satu pernikahan seperti tadi, misalnya sudah berhubungan cukup lama, tentunya kan sudah tahu sifat-sifatnya, keinginannya, seleranya, warnanya, makannya, apapun itu sudah tahu. Nah, hanya tinggal melegalkan aja mereka dalam satu perkawinan. Lalu, ya itu tadi hanya tak ada tambah-tambahan yang mungkin membuat peran mereka menjadi bertambah. Itu aja. Nah, tergantung pola pikir kita. Kalau kita melihat bahwa ini adalah suatu beban, maka itulah yang akan terjadi. Malapetaka, perpisahan, apapun bisa terjadi karena kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi kalau kita melihat pernikahan itu adalah jalan keselamatan, adalah untuk kelanggengan, adalah untuk adanya anak yang akan lahir, ya nantinya mereka juga akan menjadi seseorang yang bisa diakui dalam satu keluarga atau apapun itu, tentunya akan menjadi lebih baik ya, lebih positif. Saya dapat poin menarik nih. Anak yang akan lahir kan lagi banyak. Nanti kita mungkin bongkar di podcast yang lain ya untuk biar benar-benar lebih detail. Tentang child free itu setuju nggak sih Bu? Enggak sih, lama-lama punah kita. Banyak tuh anak-anak yang nggak ada orang tuanya, nggak akan punah lah. Manusia banyak yang hobi beranak masih. Tapi beberapa orang yang memutuskan child free. Sudut pandang psikologinya kira-kira gimana Bu? Sekilas saja, nanti kita bahas di podcast yang lain. Tapi ini menarik. Ya. Ada sisi di mana saya mendukung dan mungkin ada di sisi di mana saya kurang setuju. Tapi saya juga punya sisi yang setuju sama child free ini. Terus dari sudut pandang psikologinya gimana nih Bu? Apa ya? Ini kan mirip pernikahan tadi ya. Betul. Pacaran terus nggak apa-apa. Kalau siap baru nikah. Banyak dilakukan orang-orang di negara maju. Kenapa mereka berpikir lebih jauh? Kalau di sini nggak, pacaran nikah dulu lah, nggak cocok, cerai kan malah nggak bagus. Sama dengan child free ini mungkin. Udahlah child free dulu sampai masanya siap, mungkin punya keturunan. Kalau enggak ya udah nggak usah, daripada tidak bertanggung jawab dan menterlantarkan. Mulia nggak sih ini alasannya sebenarnya? Lebih pada egois kali ya. Kenapa? Ya, artinya mereka menghidupi kehidupan untuk mereka sendiri. Lebih egois mana? Melahirkan seseorang dan tidak bisa bertanggung jawab? Atau bertanggung jawab untuk hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan? Lebih egois yang pertama. Ya, tetapi kalau kita sudah
menyatakan untuk menikah dan itu kita juga diberi kepercayaan untuk punya anak, ya akan lebih baik kalau kita dari situ tidak menjadi egois ya. Oke, banyak cerita menarik dan nanti kita akan bahas sendiri tentang ini ya di podcast tersendiri. Karena masih banyak hal mulianya tapi juga mungkin ada banyak hal-hal nggak mulianya tentang child free ini ya. Kita akan kembali ke cerita cinta tadi ya. Berawal dari kisah pembunuhan karena cemburu, akhirnya kita bahas cinta dan ini topik yang nggak ada habisnya ya. Topik yang nggak ada habisnya karena menarik, banyak sudut pandang, banyak teori-teori tentang cinta. Satu pesan mungkin dari Ibu Pauline untuk sahabat di luar sana yang sedang jatuh cinta terkait untuk mengelola rasa cemburu dan untuk mereka yang benar-benar udah hambar cintanya. Setiap orang punya cinta dan cinta itu bisa diekspresikan ya dalam bentuk suara, perilaku, komunikasi, apapun itu. Dan kita berhak untuk mencari seseorang yang kita cintai. Karena kita juga dilahirkan dari orang tua yang saling mencintai. Jadi cinta itu suatu bentuk emosi yang positif, yang bisa juga kita berikan pada orang lain. Dan cinta itu memang tidak ada batasnya ya. Artinya ada cinta yang memiliki khusus untuk pasangan kita sendiri, ada cinta yang untuk banyak orang mungkin ya dalam bentuk kasih sayang atau apapun itu. Jadi intinya kita berhak punya cinta dan berhak juga membagikan cinta kita kepada orang lain. Oke, terima kasih. Jawaban yang luar biasa dari Bu Pauline ya. Ingat, cinta itu memberi dan bukan memiliki ya. Ingat, cinta itu memberi dan bukan memiliki. Kalau kamu mulai merasa berhak ya, menghabisi, memaksa saat cinta kamu gak dibalas, hati-hati. Mungkin itu bukan cinta, tapi kamu punya banyak luka yang belum sembuh. Gimana ya, akhirnya sulut pakai bensin tadi lah. Sebaiknya kamu perbaiki luka-luka kamu. Untuk para sahabat yang cintanya hambar ya. Cari hal-hal barulah dalam hubungan kalian. Ingat, cari hal-hal baru dalam hubungan kalian. Dan sekali lagi, kalau kalian udah memutuskan untuk menikah, berkeluarga, berumah tangga, sekali lagi saya sering tekankan, rumah tangga bukan tentang cinta waktu pacaran. Berumah tangga tentang tanggung jawab. Kalau kamu gak bisa mencintai orang-orang terdekat kamu, ya kasihilah. Gak perlu deg-degan seperti cinta masa muda, kan udah lewat masanya ya. Terima kasih semua, semoga podcast ini sekali lagi ya. Podcast ini tidak pasti benar, kita hanya membahas, bercerita bersama-sama, lihat dari banyak sisi lah, dari teori-teori psikologinya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan bisa aja melebar. Berawal dari kisah pembunuhan, ujung-ujungnya kita cerita cinta. Dan semoga apa yang kita bahas di sini membawa hal yang positif, bisa diterapkan untuk sahabat-sahabat di luaran sana ya. Terima kasih semua. Kita akan ketemu lagi di podcast Siket yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.